A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin itu ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Tidaklah kamu cinta kepada sesuatu kecuali kamu akan menjadi budak sesuatu tersebut. Karena cinta itu membutakan dan menulikan. Ya apa? Kalau cinta apa? Yang rasa teletok, rasa coklat ya. Kalau cinta melekat. Aja kalau cinta melekat. Nah itu. Jadi kalau kamu cinta sesuatu, kamu akan jadi budak sesuatu itu. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, sedangkan Allah tidak suka kalau kamu jadi budak kecuali ke dia, ke selain dia. Allah nggak suka gitu. Kalau kita kan banyak ya, kebudaknya banyak, kita mah budak dunia, budak harta, budak jabatan, akhirnya udah diuber-uber. Sedangkan Allah mah pengennya kita tuh jadi budak dia doang, harusnya lu kejar gua. Kalau lu kejar gua, sisanya urusan gua. Kalau lu kejar yang lain ya gue liatin. Itu kan kembali ke rumus itu ya. Aneh, orang pengen senang di dunia, apa? Senang di akhirat, tapi enggak memperhatikan hak-hak Allah gitu. Itu orang aneh. Ada orang berpikir dia bisa bahagia di dunia tapi jauh dari Allah, itu orang aneh. Latan ta'atuka wala tadurru maksiatuka. Tidak bermanfaat ketaatanmu ke Allah, itu enggak bermanfaat. Wala tadurru maksiatuka. Kamu maksiat juga kagak bahaya ke Allah mah. Wa inna ma amaraka bihadza wa nahaka an hadza, sesungguhnya Allah menyuruh kamu begini, ngelarang kamu begitu, lima ya'udu ilaika, karena kebaikan itu kembalinya kepada dirimu. Siksaan juga kembalinya kepada dirimu. Makanya Allah nyuruh begini, kalau lu kerjain ntar dapat rahmat, pahala, surga, ketenangan. Allah ngelarang begitu, kalau lu kerjain ntar lu yang celaka mah. La yazidu bi izi iqbalu man aqbal alaih, tidak menambah keagungan Allah orang yang menghadap kepada Allah. Wala yunkisu min qadrihi, tidak mengurangi sedikit pun derajat keagungan Allah. Idbaru man adbaru anhu, berpalingnya orang yang berpaling dari Allah. Jadi jangan berpikir apa kalau kita ibadah itu apa berguna buat Allah, udah enggak. Makanya kan kemarin tuh Allah tuh nyuruh kita begini begitu cuman karena pengen kita masuk surga. Jadi aneh manusia itu disuruh masuk surga sampai dipaksa. Tapi kitanya yang dipaksa tetap berontak ya. Kan Nabi itu sebelum meninggal ngomong gitu, saksikanlah aku telah udah memberitahu semuanya perkara yang mendekatkan kamu ke surga, ke ridho Allah, dan perkara yang menjauhkan kamu dari neraka dan murka Allah. Semua udah dikasih tahu sama Nabi, tinggal pilihan adanya di kita, pilih mana gitu. Nah ini kaidah baru. Al-hikmatu saniyata asyarata ba'dal mi'atain. Ini hikmah 225 di sini masih itu kan? 212. Berarti ada yang satu kaidah dipisah. Memang beda-beda biasanya.
Wah, ini mah sebenarnya ini bukan bab kita ini mah. Ini mah makanya bahasanya ini panjang nggak bisa, pendek takut salah paham. Nah, karena ini bukan bagian kita ini. Usuluka, usulnya kamu, usul itu nyampe. Jadi kalau kita dari sini, kita mau dari sini ke Garut, pas nyampe Garut itu namanya usul. Saya mau nemuin Sisri, kalau udah ketemu Sisri namanya usul. Usul itu nyampe dari kata wasola itu. Makanya sholat itu kalau diterjemahin juga bisa berarti alat nyampe ke Allah. Sholat kan langsung mi'rajul mukmin sholat. Kan kalau sama sholat mah kita udah nggak ada jarak ke Allahnya, langsung udah percakapan kita sama Allah. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin hamdani abdi, hambaku memujiku, kan gitu. Kalau malik yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iya karena budu wa iya karena sa'id. Itu ntar ada saut-sautannya gitu. Cuman tahu sholatnya siapa yang ukurannya bercakapan ke Allah. Sholat, makanya sholat mah pakai alif kan, shod lam alif po, apa tak marbutoh sholat. Ada lagi sholawat, shod lam wawu tak. Soalkan Nabi sholawat, kalau langsung ke Allah sholat. Jadi sholat itu menghubungkan kita ke Allah. Kalau sholawat menghubungkan kita ke Allah, tapi ada wawunya, ada tengahnya. Siapa tengahnya? Muhammad. Ada yang pakai apa? Itu cocok logi apa deh. Ada kitabnya mau belum nemu yang nerangin gitu. Kan gak semua keterangan itu ada di kitab. Nah ini maksudnya nanti di sini begitu, bahas-bahas laduni. Usuluka, usulnya kamu, nyampenya kamu ilaihi kepada Allah. Itu yang dimaksud adalah wusuluka, nyampenya kamu ilal ilmi bihi, kepada pengetahuan tentang Allah, ma'rifat. Kapan orang disebut usul ke Allah, nyampe ke Allah? Kalau dia ma'rifat kepada Allah. Jadi ma'rifat itu mengenal, tapi udah nggak bisa diterangin. Jadi kalau ditanya si Anu cakep apa jelek, cakep banget, kayak apa cakepnya, wah gimana ya, wah susah gambarinnya dah gitu. Ma'rifat kan kalau kata Sayyidina Abu Bakar mah, kapan orang mengenal Allah? Ketika dia sadar dia tidak mengenal Allah. Jadi awalnya mengenal, kemudian dia sadar kembali ke tidak mengenal. Kan orang itu dia pikir kalau ngaji wujud kidam bako, wujud kidam bako itu ilmu ma'rifat ke Allah lewat ilmu. Allah itu wujud ada, kidam ada tanpa permulaan, bako ada tanpa akhiran. Qiyamu nafsihi, Allah nggak butuh apapun, nggak butuh tempat, nggak butuh pencipta. Mukhalafatul lil hawadis, Allah beda dengan apapun. Sehingga apapun yang dibayang tentang akal Allah begini begitu semakin bukan seperti itu. Wahdaniyat, kudrot, irodat, sampai mutakaliman. Itu disebutnya ke ilmu ma'rifat. Nah, ma'rifat itu idrakun jazimun biaisulaya qa'u ma'ahu taradudum wa fi kullil waqi'in nasyun andalili. Ma'rifat itu pengetahuan yang mantap, nggak ada lagi keraguan berdasarkan dalil. Ma'rifat. Tapi itu mah ma'rifat ilmu. Entah, kan itu orang pikir kalau dia udah paham wujud kidam bako beda dalilnya, dia pikir dia udah mengenal Allah. Entar dia nyampe lagi ke tempat yang dia udah nggak kenal lagi sama Allah. Gitu. Jadi gini, kenal nggak Bupati Bekasi? Oh, namanya Anu, kumisnya begini, anaknya Anu, rumahnya di Anu. Itu kategorinya menurut kita kenal kan? Iya. Oh kenal. Tapi dia begini enggak? Apa heart to heart nggak, hati ke hati nggak? Enggak. Ya itu tetap disebutnya kenal. Iya. Tapi kan belum kenal. Iya. Jadi kalau ciri-ciri dia tahu semua, kenal. Si Anu kenal nggak? Kenal. Yang rumahnya di Anu akrab? Enggak. Dianggapnya tetap kan kenal doang, tapi belum ma'rifat kedua enggak. Nah kalau di sini mah maksudnya teh ma'rifat mengenal Allah yang udah bukan lewat ini, tapi lewat hati, hakikat.
Nah makanya kan saya bilang ini mah udah bukan tempat kita sebenarnya. Ini mah, tapi kalau orang-orang diizinin begini, beres sudah. Nah kita tapi harus begini, walaupun terakhirnya ntar pas mati, usul kenal ke Allah, walaupun ma'rifat ke Allah, walaupun pas sekarat, pas mati baru ma'rifat, masih tahu jalan pulang. Itu baru ntar orang disebutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan pulang kepada Allah, walaupun pas mati. Kalau gimana orang kalau hidup nggak kenal Tuhan, tahu pulangnya kemana? Ya alam barzah, pulangnya di kuburan, disiksa, apa dapat nikmat. Jadi nyampainya kamu ke Allah itu nyampainya kamu tentang makrifat, pengetahuan tentang Allah. Makanya ada orang nanya, saya pengen nyari guru, saya pengen bisa usul ke Allah. Ada yang gitu. Nah ini yang dimaksud usul teh. Sebenarnya kalau orang usul ke Allah, mah itu hak Allah. Ke siapa Allah kasih. Kapan orang itu pantas usul? Ketika orang menyadari Allah itu pencipta, dia itu hamba, Allah itu maha kuat, dia itu nol, nggak ada kemampuan, nggak ada daya upaya, nggak ada yang gerak dan diam kecuali Allah, udah nggak ada dirinya. Itu baru orang bisa masuk ke ranah makrifat. Tapi kalau orang masih merasa dirinya ada akal, otak, kepinter, pengaturan dirinya, anu, udah berarti masih ada dirinya. Dan makanya ini mah bukan makom kita, bukan bahasan kita ini. Ini bahasan ya iseng-iseng lah. Wa ila, kalau nyampe ke Allah itu dalam arti yang lain, kalau kenal ke Allah itu bukan berarti mengenal makrifat, pengetahuan tentang Allah. Kalau andai kata selain itu, fajalla rabbuna, maka maha agung Tuhan kami, Tuhan kita. Ayatasola bihi syai'un, ayatasola yang tak bisa nyampe bihi kepada Allah syai'un sesuatu, ayatasila atau nempel Allah, huwa tegasnya Allah bisain dengan sesuatu. Jadi gini maksudnya, kalau mengenal Allah itu bukan dalam arti makrifat ke Allah, maka nggak mungkin Allah Tuhan itu maha agung, nggak apa dari sesuatu bisa nempel ke dia atau dia nempel kepada sesuatu. Jadi maksudnya nempel secara kayak menyatu itu, nempel jasad bentuk kayak wahdatul wujud gitu, hulul manunggaling kaula Gusti Allah menyatu, nggak bisa, itu nggak mungkin. Apalagi yang disebut orang usul ke Allah itu, orang itu dibuka hatinya menyaksikan keagungan Allah. Nah kayak apa situasi begitu? Ya udah gak bisa dijelasin. Makanya ada ulama itu bilang kalau ada orang ngajar nerangin hakikat, tinggal aja, tinggalin. Bukan berarti orang itu pasti bohong. Orang itu mah bisa benar, bisa bohong. Tetapi nggak bakal bisa dia nggambarin pakai kata-kata. Kayak apa orang makrifat ke Allah? Diem aja udah, bingung. Terus kalau jelasin ke orang gimana bisa mahamin kalau enggak nyicipin gitu. Makanya orang-orang hakikat itu udah sibuk sama dunianya dewe. Jadi kalau kayak Nabi Khidir ke Allah kayak apa, nggak bisa kebayang gitu. Syekh Abdul Qadir ke Allah itu hubungannya kayak apa? Sebenarnya kita nggak bisa bayang. Yang kebayang itu yang sama-sama orang tahu alam-alam hakikat. Makanya ini orang ngaji udah di ujung-ujung, neranginnya mulai ke sono. Nah kali ini mah insya Allah wali namanya ntar. Karena udah apa? Ya udah hibah, ngeliat keagungan Allah. Dirinya ge sirna. Lah sekarang kan yang hakikatnya ada itu Allah. Kalau kita kan awalnya dari orang jadi ada. Kemudian kenapa kita merasa ada? Mau adanya kita ge diadain. Tapi kita kayaknya hidup serius. Anak kayak benar itu anak kita ya, ada yang nyiptain dia bukan kita kan. Mobil kayak benar mobil kita, daya rezeki yang ngatur dia bukan kita kan. Jadi kayak serius gitu. Dan orang di sini mah udah lah gua ge orang.
Gua ge aslinya ora. Kalau merasa dirinya ada, berarti masih ada wujud dia dan wujud Allah, dan masih musyrik. Ya kalau dia kan udah nggak ada gerak, nggak ada diem kecuali Allah. Ntar orang itu pas melihat keagungan Allah, sadar dirinya sirna. Tapi yang bisa merasa yang sadar dirinya aslinya ora, itu orang yang udah bertabrakan sama keagungan Allah. Pana namanya, ntar udah tasawuf pana nih. Pana ora sudah. Pana. Ada Syabdul Qadir ada Siti Jenar ora, yang ada Allah. Ada Allah ora, yang ada Siti Jenar. Oh pana udah ora ada yang ada kecuali Allah. Kenapa? Udah bukan akal, itu mah udah dia rasa. Iya, kesadaran dia ada syuur. Rasa. Mengapa orang kalau lagi demen waduh udah ora ada waduh kecuali dia ada. Itu apa? Rasa kan? Melihat apa kayak inget dia. Bangun tidur kayak inget dia. Syuur itu mah rasa. Nah gimana orang kalau begitunya ke Allah? Itu makanya ini bukan kelas kita. Tetapi kita paham ada orang demen sama wadon sampai gila sekalipun, itu hanya kita bisa memahami perkara yang bisa dipahami untuk bisa memahami perkara yang sulit dipahami gitu. Karena itu kan ngomongnya kadang kagak nyambung gara-gara demen wadon. Ya itu tadi teletok rasa coklat. Nah gimana kalau dia syauqnya ke Allah, rindunya ke Allah, cintanya ke Allah. Nah kalau Robiatul Adawiyah kan gitu, sampai ditegur sama Nabi kan, Robiah kenapa kamu jarang baca sholawat kepadaku? Maafkan aku ya Rasul, kecintaanku kepada Allah sampai membuat aku suka lupa padamu. Robiah itu mungkin jangan kegayaan. Kita mah apa jarang sholawatnya bukan sibuk ingat ke Allah, sibuk main gaple. Tapi Robiah sebelum begitu mah tadinya ya raja sholawat dulu, ahli sholawat. Jadi wusulnya Allah itu mengenal Allah. Jadi kayak apa? Dia mah hak Allah aja, anugerah. Ya makanya udah sulit menjabarinnya juga. Kan kalau intinya wali-wali itu kadang-kadang intinya itu kalau di kitab-kitab tasawuf adnasul qalbi, kotoran hati. Kita mendengki sama orang masih ada, iri ke orang masih ada, hasud masih ada, marah ada, dendam ada. Ya gimana mau bisa nyampe ke Allah gitu. Jadi ininya harus hilang dulu. Nah dia bisa hilang kalau Allah yang ngilangin. Kita ngilangin ini bukan ngandelin kemampuan kita. Hilang enggak. Kenapa Allah hilangin? Karena dia itu dipilih. Kenapa dia dipilih? Baik. Sebabnya apa baik kan ntar? Ada yang orang sebab rajin sedekah, rajin nolong orang, rajin baik, ternyata dipilih. Hatinya dulu dibersihin sama Allah. Udah dibersihin baru dipilih. Atau kalau orang itu dipilih, hatinya aja dibersihin dulu. Cobain ambil. Jadi banyak kisah-kisah itu. Ini direkam sih, ada cerita yang keren. Jadi intinya mah kebersihan hati. Mereka lagi ingat begitu, kita kadang-kadang ngurik hati. Ya Allah masih kesel, masih anu. Ya Allah masih sakit hati. Ya Allah, kenapa orang begitu nggak bisa kesel sama orang? Ya ketika orang itu nyakitin dia sekalipun kelihatannya, nah itu teh dia lagi jalanin takdir dia ke kita. Nah apa? Kalau kamu nggak seneng sama kelakuan dia ke kita, kayak kamu nggak seneng sama takdir Allah yang berjalan, yang terjadi. Masih ya, susah kan? Nah tapi kita kan jaulanul fikroh. Itu kalau kita pikirin renungin matang-matang, emang ada kejadian yang di luar takdir Allah? Kalau ada, Allah kita nggak maha kuasa. Kenapa? Ternyata ada kejadian di luar rencana dia.
Ya kalau enteng jadi wali semua. Susah mas ya. Merasa memiliki gitu, ke anak yang memiliki, ke harta memiliki. Kalau kata Texel kemarin, ya Allah, saya udah siap jadi orang kaya. Nah, cuman kalau itu kan hakikat pengetahuan. Apa? Itu hakikatnya, tapi kita baru tahu, belum nyampe rasa. Kalau kitanya udah di situ ya udah begitu, gitu. Ini mah pohon pengetahuan, makanya jangan belaga gila, gitu. Kalau ilmu hakikat, karena dia menerapnya ke diri dewek dulu. Mobil buat gue, emang apa? Itu kan titipan Allah. Kalau lu orang mulai gue pinta titipan Allah gitu. Ya situnya dulu bisa nggak digituin orang? Enggak, gue jangan. Jadi wusul ke Allah itu berarti mengenal Allah. Kapan orang mengenal Allah? Ketika dia sadar dia tidak bisa mengenal Allah. Pernah ketemu orang itu, wah lucu, banyak apa ya, ada gitu kisah-kisah yang aneh. Ada orang itu kerja, gajinya sehari gocap, kerjanya tuh yang mecahin batu. Ini orangnya sibuk. Itu kalau dibayar lebih aja nggak mau. Kasih rokok boleh enggak? Hak saya 50.000. Itu bertahun-tahun begitu. Itu sama orang teh gimana ya hatinya tuh orang, kata kita. Artinya kayak apa itu, bersih itu. Itu banyak dikasih keanehan-keanehan dan dia enggak bukan tukang wirid, bukan tukang, bukan alim, hatinya doang bersih. Itu pada waktu itu dia cerita, ada orang datang, gua sebenarnya kagak resep sama lu, pengen ngejauh. Semakin gua jauh, bau lu makin nyampe. Gua makin jauh lagi, bau lu makin nyampe. Enggak kuat juga gua nemuin lu. Itu banyak keanehan-keanehan yang kita enggak, ya itu tadi sulit dipahami. Kalau lagi ngepak begini kelihatan se-Indonesia. Ngepak begini sebumi kelihatan. Orang ilmu, orang pakai ilmu, orang pakai, bukan tukang wirid. Namanya kira ada kebarat-baratan kok. Ya udahlah, intinya mah gitu. Jadi melihat Allah dengan mata hati. Ya ini qurbaka minhu. Ini mah dikebut aja. Qurbaka minhu antakuna musyahidan liqurbi. Adapun dekatnya kamu kepada Allah, antakuna musyahidan, itu adanya kamu menyaksikan liqurbi, dekatnya Allah. Wa ila, kalau bukan begitu, pamin aina anta, apa bandingannya, siapa, dari mana kamu, wa wujudu qurbi, dan wujud dekatnya Allah. Jadi ini orang yang merasa dekat ke Allah itu orang yang menyaksikan Allah dekat ke dia, bukan dia yang dekat kepada Allah gitu. Kalau kita bisa dekat ke Allah berarti ada musyapat, ada jarak, berarti ada jauhnya. Sedangkan Allah nggak pernah jauh. Kenapa ada orang yang merasa dekat ke Allah? Dia menyaksikan, musyahadah, merasakan Allah dekat kepada dia, bukan dia dekat kepada Allah. Kita semua dekat ke Allah, tapi tidak semua orang merasakan kedekatan dengan Allah. Makanya bahasa la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Itu maksudnya tidak ada yang dirasakan wujudnya kecuali Allah, rasa. Jadi kita nih kalau semua kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, merasakan nggak adanya Allah, rasa nggak di hati. Nah itu nggak perlu dijawab ke orang, jawab ke hati masing-masing. Belum, enggak, jauh, udah nasib. Gimana biar deket, biar bisa merasakan wujudnya Allah gitu. Nah makanya orang itu harus punya waktu menyendiri, tafakur, berpikir. Asalnya kita dari orang jadi ada Allah terus sampai ke dalam hati ini, Allah kosong.
Nanti orang yang dikasih rasa dekat ke Allah, orang yang dikasih sadar Allah dekat ke dia, itu mulai ntar masuk ke makom muraqabah. Dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah karena udah merasakan Allah dekat kepada dia. Gimana kalau belum merasakan Allah dekat kepada dia? Berarti belum bisa muraqabah. Nah itu ihsan kedua. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka taroh. Kamu nyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Wa ilam takun taroh fa innahu yarok. Kalau belum bisa begitu, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Tapi merasa nggak kita dilihatin sama Allah? Nah itu belum muraqabah. Kalau udah muraqabah, itu ntar kembali ke cerita itu. Potong ini burung yang nggak ada yang niat. Santrinya dikirim berapa orang, semua pada motong. Dia doang nggak. Kenapa saya lari ke hutan? Saya merasa Allah lihat masih. Saya bukan dalam gua, Allah lihat. Itu muraqabah namanya. Dan gimana kalau orang udah muraqabah? Nah itu sholatnya mulai bagus. Jadi dalam sholat ketika dia ingat ke selain Allah, dia udah malu kepada Allah. Kita kan malu kagak. Sholat ingat apa baik? Belum. Baik kita mah ihsan tingkat ketiga pakainya. Nah, Pak, ibadah sesuai syarat rukun. Udah di situ. Kalau ke ibadah orang sesuai syarat rukun juga, udah teman. Nah, gitu ya. Jadi yang dekat itu Allah dekat kepada kita, bukan kita dekat kepada Allah. Karena dia masyuur rasa. Al-haqaiq taridu fi hali tajalli mujmalatan. Hakikat. Nah, hakikat orang dikasih pengetahuan hakikat jebret. Ini bukan buat kita, ini kita lagi kongko aja nih orang-orang begitu. Hakikat. Taridu fi hali tajalli mujmalatan. Hakikat itu datang dalam keadaan tajalli. Tajalli itu orang yang Allah itu udah jelas buat dia. Ini juga susah kita mahaminnya, udah belum tajalli Allah. Kan kalau tajalli Allah itu nampak Allah itu. Arti nampak gini, ketika dia ngeliat gunung, ngeliat kejadian ini itu yang dia ingat Allah. Ini semua kehendak ciptaan Allah. Itu melihat, mengingat Allah lewat ciptaannya. Ntar ada lagi tajalli sifat. Benar Allah Maha Pengasih Penyayang, anu. Dia lebih ke sifat Allah Maha Bijak, anu. Nah orang-orang yang lagi tajalli, hakikat itu datang kepada dia mujmalatan, global, jebret, itu umum. Wa ba'dal wa'i, ntar setelah datang dia mikir yakunul bayan, baru ada penjelasan. Jadi orang-orang ahli hakikat itu bukan orang-orang ahli hakikat, iya, orang-orang yang udah dapat hakikat itu bisa jadi nggak pernah belajar baca, nggak pernah belajar tulis, ibret masuk BKT. Setelah nerima kejadian, kelar kejadian dia baru paham tafsirnya, maknanya. Makanya dia pakai hadis Nabi nih, faidza qara'nahu tabi Qur'anah summa inna alaina bayanah. Faidza qara'nahu, maka apabila kami bacakan Quran ke Nabi Muhammad ini, tabi, maka ikutilah Qur'anah, bacaannya. Summa, kemudian inna alaina, sesungguhnya tanggung jawab kami, bayanah, penjabarannya, penjelasannya. Ini kan Nabi dulu kalau malaikat Jibril datang bawa wahyu, Jibril bacain ayat, Nabi ngejar. Kayak Jibril kayak baca laqad ja'akum Nabi. Jadi Jibril belum kelar bacain wahyu, Nabi udah nutur. Nah itu terus turun ayat apa, wala ta'jal lisana wala tuharrik lisana kali ta'jal lebih, jangan kau gerakkan bibir mulutmu untuk menyusul bacaan Jibril. Sejak itu Nabi kalau Jibril ngasih wahyu diam dengar. Kenapa? Karena Allah jamin. Gue jamin lu pasti inget, jangan takut lupa gitu. Dan nanti
Allah kasih pemahaman tafsir-tafsirnya ke hati Nabi. Cukup dengerin Jibril, dijamin ntar urusan Nabi ngapal, dijamin apa? Siapa yang jamin? Allah. Dijamin paham maksud tafsir tujuannya itu, yang jamin siapa? Allah. Udah Nabi maksudnya dengerin sampai kelar gitu. Nah, itu gambaran orang-orang ahli hakikat ketika dapat makrifat, pengetahuan, rahasia-rahasia ketuhanan itu jebret global. Ntar pas pokok baru bisa paham pas sudah kelar. Dulu saya punya guru kenal itu dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kapan waktu di alam dia itu dia kan ditanya namanya siapa, Elan. Kata yang nanya tuh Nala Yanilu Nailan. Itu orang udah pernah ngaji. Dia cerita ke saya ketemu orang kata dia, ditanya nama Abah siapa, nama Elan. Nala Yanilu Nailan. Ya dia mah nggak pernah ngaji sorop atau kalau bohong orang bisa nasrif. Nyampe, artinya nyampe. Nala teh mendapatkan, nyampe. Yang dia lempar. Di atas Abah ketemu orang namanya Ahmad. Orang itu ngomong gini bahasa Sunda ngomongnya, di orang Cikampek kan. Ya tinggali aing sholat. Nih liatin gua sholat. Abah lihat aja. Orang itu selesai sholat, Abah ngerti syarat rukun sholat, nepi kata tasbih Fatihah, Abah nyaho, percis omongannya begitu. Jadi pas ngeliat orang itu sholat, kelar sholat, dia tahu syarat rukun sholat, sampai jumlah Fatihah tasbihnya ada berapa dia tahu. Itu orang nggak bisa baca tulis, nggak pernah ngaji. Itu sih kok kemarin kan, udah almarhum. Udah berarti ya Mbak Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang nggak bisa baca tulis ya itu gambarannya kayak gitu. Udah suruh liatin aja, udah kelar. Ternyata dia malah paham syarat rukun sholat gitu. Nah, ini membuat siapa? Ini bukan buat kita, ini lagi cerita gitu ya. Orang-orang begitu tuh begitu, jangan aneh. Kalau ada orang-orang ngaji, orang baca, pinter. Jadi dulu Imam Syaroni itu ulama besar. Yang ngajinya udah puluhan tahun, gurunya gebur udah ratusan, ribuan. Ketemu orang, dianggap wali. Saya Ali Al-Khawas namanya. Kata ini orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak pernah ngaji, masa ada wali bodoh? Itu Imam Ali Al-Khawas ngomong apa? Ya daripada kamu alim jadi ulama tapi jadi kuda-kudaan buat bini. Dia kaget, kok tahu? Jadi malamnya dia kan ulama besar Imam Syaroni. Pas lagi pengen begitu nama bininya mau tapi ngasih syarat. Gendong saya keliling kasur, keliling ranjang, dia jadi kuda. Ya kamu orang, masa orang alim kita jadi kuda bini? Oh, suwe tahu gitu. Jadi kata Imam Ali Al-Khawas, kalau Allah menghendaki seseorang menjadi wali, maka Allah bikin pintar dia. Allah kerja alim, ya alim. Nah itu ya kezib, apa namanya? Allah apa? Ya itu bahasa laduni lah. Ini mah agak dikebut aja lah. Mata waradat waridat ilahi ilaika hudimat awaid alaika. Mata waridat ketika datang apa al waridatu anugerah al ilahiyati bangsa ketuhanan ilaika kepadamu. Amin ya. Itu datang ke hati. Kalau waridat Allah nyampe ke hati, hudimat al awaidu alaika. Akan hancur kebiasaan-kebiasaanmu. Jadi orang itu bakal berubah keadaannya. Kalau yang datang ke hatinya itu warid dari Allah, warid ketuhanan. Itu sama kemarin. Ada orang akhlaknya jelek, tapi dia bisa berubah kalau dikasih ketakutan yang sangat. Kemarin kan gitu. Jauh sama Tuhan, hobinya maksiat. Kalau waktu dikasih penyakit payah, ternyata berobatnya makai, ternyata disuruh puasa, suruh wirid. Wah, saking takutnya mati jadi rajin wirid. Ada orang saking dikasih belangsak akhirnya sampai tirakat ya. Jadi bisa ngerubah rasa
ketakutan. Jadi misalnya kalau orang itu udah dapat warid Allah berubah. Jadi ada kisah gini kalau di kitab Karamatul Aulia, ada ulama wali ngajak muridnya, ayo nemuin orang. Itu orang kalau sekarang kayak di tukang jaipongan itu tukang nabu gendang hiburan. Dia nyampe, dia dipanggil laki-laki itu, dia panggil itu tukang nabu gendang, diajak ke laut, jalan ke tengah laut, muridnya nungguin di pinggir, ngobrol-ngobrol bentar, orang itu terbang di kitab itu. Muridnya nanya, guru itu siapa? Itu dia orang yang dipilih oleh Allah gantiin ada wali yang meninggal. Itu kan gendang jaipongan. Kata muridnya kan ya kecewa, kenapa bukan saya? Gurunya nangis, gue pengen. Tapi Allah milihnya dia, pengennya dia. Ya itu langsung dirubah sekejap gitu. Nah kalau kata Syekh Abdul Qadir kan itu, apa Allah Maha Kuasa? Iya, oh berarti bisa ngampunin dosa saya. Apa Allah Maha Kuasa? Iya, oh berarti bisa saya dibikin kayak Anda. Jangan sekali-kali dimustahilin dah. Allah Maha Kuasa, iya, oh berarti bisa aja situ dibikin kayak saya. Nangis kan Syekh Abdul Qadir. Kalau dia bilang, oh nggak mungkin, berarti dia menafikan apa membatalkan kemahakuasaan Allah. Jadi sebenarnya kalau ditanya Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa, bisa nggak Allah jadiin saya orang paling kaya sedunia? Harus bisa loh, bicaranya Allah. Nisbatnya kalau nisbat ke kita, nggak ke Allahin, mungkin nggak ya saya? Wah kayaknya berat. Berat. Jadi kalau Allah mau, bisa nggak saya punya emas penuh serumah? Bisa. Tapi kalau nisbat ke kita, lah dari mana? Gitu. Udah, kalau kelarin ke Allah mah ya udah selesai, nggak ada yang mustahil. Masalahnya kadang-kadang kita so tahu sama keinginan Allah. Apa ini nyalon bupati modalnya Allah. Ya kalau Allah mau ya bisa. Tapi kan kita nggak tahu yang Allah mau. Allah mau nggak lu jadi bupati? Itu. Saya mengandalkan Allah. Dia ketika kalah juga dia kenapa? Ya berarti Allah pengennya saya kalah. Kalau orang terima, ya berarti kemarin bukan ngandelin Allah. Masa Allah terserah dia? Ya dia yang harusnya terserah Allah. Ini pakai ayat dalilnya Quran ini, innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja-raja, artinya teh kerajaan kalau naklukin kerajaan, berarti sama pasukan-pasukan. Idza dakhalul qaryata, kalau mereka masuk ke satu kampung, afsaduha, akan menghancurkan kampung tersebut. Jadi sedangkan karena kekuasaan Allah yang masuk ke hati, maka kebiasaan orang itu akan berubah. Kayak Ibrahim bin Adam ke Fudel bin Iyad yang tadinya kepala rampong. Pas kepala rampong, pas dapat hidayah gara-gara yang dirampok baca Quran, ya langsung berubah. Pas berubah, orang lama jadi wali. Sayyidina Umar kan tadinya tuh mau bunuh Nabi baik, gara-gara baca Quran, Toha ma anzalna ilaika Qur'ana litasqa. Wah nggak mungkin ini karangan Muhammad, ini nggak mungkin karangan manusia, ini pasti langsung dari Tuhan, dari kata-katanya ini bukan ukuran. Nah itu waridan, berubah, gitu. Jadi kalau kemarin kan jangan menganggap mustahil kalau Allah itu bisa merubah keadaan. Dan kalau kemarin apa? Kalau hadis Nabi itu, kalau ngelihat kambing ngomong, kalian aneh. Saya Abu Bakar, Umar, Utsman gak bakal aneh. Gitu. Nah kalau di analogiin, kalau ada sapi keluar dari sini, kalian aneh. Saya nggak aneh. Gitu. Karena dia yang dilihat itu kuasanya Allah. Kan pernah lagi mandi itu, pas mandi bajunya dibawa lari pakaiannya sama batu. Jadi lari telanjang nguber-nguber batu. Itu orang yang pada kongkong lihat Nabi Musa lari telanjang. Pas batunya ketemu pakaiannya diambil, dasar batunya diketok. Jadi nggak aneh. Kok batu bisa lari? Enggak, yang dilihat ya apa susahnya batu lari. Jadi nguber batu itu bukan
batu ajaib. Kalau kita kayaknya langsung kita minyakin misikin. Nabi Musa mandi, bajunya dibawa kabur, batu diuber, lepas keambil teh batu ini deket, sialan kan batu juga pakai kita. Jadi apa? Ya hidup aja tuh batu. Itu kalau kita makanya besok dikeramatin. Karena kita lihat ya apa anehnya batu lari. Al-warid yati min hadrati qahar. Anugerah warid itu datang dari sisi Allah yang maha maksa, maha kuasa, maha maksa, maha perkasa. Liajli dzalik, oleh karena itulah la yusaddimu syai'un illa damaghu. La yusaddim, soddim itu gini lah, berhadapan. Ini bahwa ini datang ini dia tembok dimajuin, nah ini soddim. La yusaddimu, tidak dia nubruk la yusaddimu syai'un, tidak ngadep kepada dia sesuatu illa damaghu, kecuali akan menghancurkannya. Ya, karena Allah itu maha perkasa. Bal nakdzibu bil haqqi, tetapi kami yang melemparkan kebenaran alal batili terhadap kebatilan. Payadamaghu apa itu? Payadamaghu, maka hak itu, kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan. Faida wa zahik, maka dia menjadi sirna. Jadi kalau Allah apa artinya anugerah Allah masuk ke orang, berarti akhirnya alak-alak jeleknya berubah baik. Jadi kalau besok Mas Jupri tiba-tiba beli kitab kuning baca, jangan aneh, ladu. Nah, Allah alam misalnya. Soalnya makanya mendingan nih udah entengan. Itu doang udah kemarin bikin nih ya, bahasan berat amat. Ini apa? Kita pakai sakinah dikit syarat. Jadi kemarin ada yang request ngaji tasawuf itu kan banyak yang baru, katanya takut yang syarat rukun wudunya belum ini yang beres. Ayo juga ya. Nah kan kalau syariat mah fikih mah melihara zahir, melihara badan, kayak gerak sholat. Kalau tasawuf mah melihara hati, kalau tauhid melihara akidah, keyakinan. Jadi kayaknya pakai sapinah aja ya. Jadi belum pernah saya di talim bukan sapinah di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini karangan saya Salim Sumer. Dia ini kalau nggak salah dulu penasehat Raja Yaman. Dia ditugasin suka keluar negeri, belajar senjata ke Singapura. Akhirnya dia lama-lama ke Indonesia aja. Jadi buat ke sono. Pas dia pulang ke Yaman, katanya di sono itu rajanya ganti. Akhirnya dia balik lagi Nusantara. Salim Sumer, makanya ada yang bilang di Senen ya. Saya Salim ini yang ngarang Kasipahin. Nah, kemudian ini disarahin nama Syekh Nawawi. Syekh Nawawi orang Banten. Dia mau umur 15 tahun pindah ke Mekah. Udah pulang-pulang lagi. Makanya dia orang Mekah, orang Banten ya. Tapi ini kebanggaan orang Indonesia, ulama kebanggaan. Termasuk murid-murid beliau ini yang langsung itu kayak Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil. Nah ini murid-murid langsung Syekh Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi mah abad ke-6 ke-7 gitu. Dia mah 600-700 tahun Imam Nawawi. Kalau yang Banten ini Syekh Nawawi, beda. Imam Nawawi itu meninggal umur 45 gitu. Masih muda. 45. Enggak cepet kawin lagi dia mah. Enggak sempet nikah. Saking sibuk sama ilmu, enggak sempet nikah. Kan banyak ulama-ulama azub itu. Ulama-ulama yang nikah itu banyak. Kan kalau kata Imam Ghazali mah, manfaat nikah pertama biar punya keturunan soleh. Kalau punya keturunan soleh ntar bagus buat dia, bisa doain. Makanya anak kalau orang soleh mendingan mati dari kecil. Kan gitulah, percuma tuh dunia nyusahin, di akhirat orang nguntungin.
Doa mah makanya pengen punya anak, qurrata ayun kan, hablana min azwajina qurrata ayun. Dah kalau cuma anak pinter, jabat, kaya ini tuh doain orang tua bentak, songong. Biasa tuh denger, tahu gitu toh dari kecil gue cekek mati. Ini gimana kalau gue mati, gue ingat orang ini doain. Jadi manfaat nikah itu kan biar punya anak soleh. Kalau nggak soleh, mendingan mati. Ya sama saja punya anak 3 kan. Gua mah kalau luar pada soleh ini rugi gua. Ya udah capek mikirin pan, ngurusin kalau tahu lo orang soleh. Ya tapi kan kudu tawakal, keinginan sama tawakal itu kudu sejalan. Ya Nabi Nuh nggak pengen tuh punya anak durhaka ke Allah, kan punya anaknya durhaka. Terus apa manfaat nikah? Memperbanyak turunan, nambah saudara. Ya, yang jadi punya mertua, saudara mertua kita dikenalin semua, lebaran jadi capek kita. Terus apa? Keuntungan orang menikah itu. Kalau punya anak belum balik mati, ngasih sapaan. Jadi kalau yang udah punya anak belum balik pernah mati, celengan. Kalau ketika anaknya mati itu nerimo, sabar. Gimana kalau nggak nerima? Nggak redo, ya enggak, itu mah jadi siksa. Tapi syaratinnya itu kalau ridho, nerimo. Ya kalau kagak nerima ke percuma, anak mati-mati juga. Jadi rugi 2 kali. Itu keuntungan nikah. Apa ruginya nikah? Ruginya nikah itu kita jadi punya beban. Ya kan kayak istri akhirnya jadi punya kewajiban kita wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harus bersikap baik kan, harus ada bercandanya, manja, nurutin kemauannya, anu tuh resikonya. Itu 1, gimana kalau 2? Terus sama ini lagi apa namanya, akhirnya kita jadi punya kewajiban nyari nafkah karena harus ada yang dibebanin. Yang supi banget ya kalau punya anak bini mah dilarang sama tasawuf duduk, kudu kerja. Supi. Jadi yang boleh nganggur itu orang yang gak punya bini, boleh nganggur. Sibuknya apa? Ibadah, zikir ke Allah. Jadi kalau punya bini itu yang bahayanya itu nanti anak dan istri itu bisa membuat dia jauh dari Allah. Itu termasuk bahaya nikah kan itu, Imam Ghazali. Bahaya nikah itu saya bisa menjauhkan orang dari Allah. Akhirnya bisa aja orang itu terjerumus di perkara haram gara-gara nurutin anak ini. Anak pengen gaya, ini pengen gaya. Itu yang segala nah, yang haram jadi tabrak. Nah, itu bahaya-bahaya nikah itu. Kalau kita kan udah telat milihnya, udah kelanjur. Kalau yang belum mah, jadi bagusnya mana? Orang itu kawin apa enggak? Kata hadis Nabi, setelah aku 200 tahun, aku meninggal, itu yang lebih bagus ngebujang. Ada hadisnya itu. Ngebujang. Kenapa? Akan datang satu zaman orang itu celaka karena istri, anak, dan orang tuanya. Lu mau gemblok nyari itu nasi anu, beli anu, korupsi apa kek? Itu akan datang satu zaman yang orang itu celaka itu sebab anak, istri. Makanya kalau orang yang milih nggak nikah, itu ada bagus, ada hadis Nabi. Setelah 200 tahun kematian lu, itu lebih baik membujang. Nah gimana kalau orang milihnya pengen tetap nikah? Apa bagusnya nikah? Ya bisanya apa? Ngeredahin syahwat kan? Nyalurin syahwat. Makanya kalau yang nggak punya bini, suruhnya rajinnya puasa. Nah, hadisnya panjang itu dulu mah apa loh gitu tukang ceramah. Ya masyarakat sabab manis tato amin kumul baat paliyatazawad fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil farji. Oh, apa itu memang sengaja dihafalin lagi jangan mondok. Ini kepake kayak buat ceramah ini. Ya masyarakat sabab wahai para pemuda manis tato amin kumul baat paliyatazawad, barang siapa yang mampu biaya maka menikahlah. Fa'ilam yastati, kalau belum punya biaya alaihi siam bisiam, maka dia itu puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjaga diri. Ya kalau orang melapar kan nggak mengacang susah.
Kadang-kadang itu kalimat itu rada ekstrim. Kalau punya anak orang soleh, nih mati. Tolong lu kalau udah gede orang soleh mati gitu kan. Lu nyusahin sama orang tua gitu. Udah kita ngomong begitu baru takut kita punya anak tiga. Ya Allah. Tapi kadang-kadang suka ngomong gitu karena nih gue mau udah tua besoknya gue mati. Ini ngaji nyari ilmu buat lu. Gitu. Yang penting lu kenal Allah, kenal Tuhan lu. Lu mau dagang cilok, mau jadi apa, kayak gue seneng. Yang penting lu ngerti Tuhan lu siapa, Nabi lu siapa. Ya syukur-syukur sih udah kenal agama, ya usaha ada mendingan. Kalau guru itu prinsipnya gitu. Din beca itu halal kan? Abung teuing atuh kita kudu beca. Ya kan masih ada usaha yang lain gitu maksud. Itu mah saking ya apa kita takutnya gitu, kepengennya. Gua selalu soleh, lu dagang cilok, lu jadi lu udah seneng baik. Lu harus soleh, lu jadi kapolres orang, gua udah sudi. Udah buat apa tuh ntar gak kenal Allah, gak kenal Tuhan. Mati mau kemana? Ya kita kayak orang bener kalau nangis dalam hati ya Allah, gue sama gue. Itu kan lagi doktrin anak gitu. Anak gue jangan nonton apa ya? Berteman sama dia gitu. Ini kitab namanya Sapinah. Sarahnya Kasifatus saja, sarah ala Sapinatin aja. Fi usuluddin wal fikih, nerangin akidah dan fikih ala madhabil Imam Syafi'i, nurutkan madhabnya Imam Syafi'i. Bisa ala alim fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi nikmat di dunia dan di akhirat ya. Ar-Rahim, Maha Pemberi nikmat di akhirat. Ini kalau ahli tauhid kalau diartiin pengasih penyayang salah. Kata tauhid, kalau kata kita mah enggak. Kenapa? Yang bisa punya sifat kasih sayang itu orang yang punya hati. Allah itu enggak punya hati. Makanya ada yang lebih aman itu terjemahannya Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Memberi nikmat gitu. Tapi kan kalau kita mau coba kalau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah kalau kata itu salah. Kenapa salah? Karena yang punya sifat pengasih penyayang itu yang punya hati. Ya Allah mah nggak punya hati, mau kolak palil hawadis. Tapi itu jangan itu nggak usah. Itu benar, tapi itu majazi, kiasan aja. Kalau mana tepatnya itu kata ahli tauhid itu lebih cocok Allah Maha Pemberi nikmat. Alhamdulillah segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil alamina yang ngurus seluruh alam. Jadi Rabbun itu, jadi Tuhan itu Allah itu disebut Allahumma ilahun, ilahi Tuhanku, Robbi Tuhanku. Kalau ilahi lebih arah ke penyembahan, kalau Rabbun itu ke pengurusan. Kalau kita Tuhan kita Allah, Robbi Allah, Robbana atina fid dunya, itu artinya Robbi itu yang menciptakan, yang ngatur hidup, yang memiliki kita, yang ngatur rezeki kita, ini itu kita itu Rabbun. Allah itu Robbi. Makanya ada bahasa zakota umal iman man kana aman rodiya billahi robba, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Tuhannya. Apa buktinya dia ridho Allah sebagai Tuhannya? Dia ridho sama keadaan dia, sehat sakit dia ridho, kaya miskin ridho, karena Robnya siapa? Allah. Berarti Allah itu yang ngatur hidup dia. Jadi kalau sakit itu Allah maunya kita sakit, sing redo. Gimana kalau nggak redo? Allah nggak takut sama kita. Apa terus yang sebut-sebut ngomel aja enggak. Kalau kita susah, orang terima. Memang Allah tak marah-marah kayain enggak. Bisa makin dikejar belangsak. Redo itu artinya setuju. Saya nasib saya begini, saya setuju. Redo dulu nerima, bukan berarti nerima itu kan nggak usaha. Sakit redo, boleh kan berobat gitu. Kan bahasa malam yardo bikodoi, barang siapa tidak redo dengan ketentuanku, berarti entah kaya, miskin, susah, senang.
Walam yasbir ala balai, nggak sabar atas ujianku. Walam yaskur na'mai, tidak bersyukur atas nikmatku. Falyattahid robban siwai, cari dah Tuhan selain gua. Gitu. Susah ya babredo teh nerima soalnya dia setuju, redo, seneng. Nah itu makanya lillahi robbil alamin, yang ngurus seluruh makhluk. Wabihi, dan hanya ke Allah saja. Nasta'inu, kami minta pertolongan, ala umuri dunia, atas urus-urusan dunia, wadini, dan agama. Ada yang terjemahin ala umuri dunia, atas urusan dunia yang bermanfaat untuk akhirat, wadini, dan urusan akhirat. Wasallah, dan semoga memberikan rahmat, menambahkan rahmat siapa Allah. Wasalama, dan semoga menambahkan penghormatan Allah ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad SAW, khatamin nabiin, yang jadi penutup para nabi-nabi, walihi, dan begitu juga salawat salam atas keluarga Nabi, wasobi, dan sahabat Nabi, ajmaina, yakni semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, apa sih? Tidak ada daya menghindari maksiat, wala kuwata, dan tidak ada kemampuan mengerjakan ketaatan, illa billahi, kecuali dengan izin Allah. Al-Ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Itu mana la haula wala quwata. Akhirnya orang itu ya itu, la haula, saya tidak bisa menghindari maksiat, wala quwata, dan saya tidak bisa melakukan ibadah, illa billah, kecuali pertolongan Allah. Jadi jangan ada kebaikan itu yang diaku-aku. Faslun arkanul Islam khamsatun, ini sengaja dikebut ini udah sering bolak-balik. Pokok Islam itu ada 5 rukunnya. Syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Wa iqamus shalat, mendirikan salat, wa itau zakat, membayar zakat, wa shaumu ramadan, puasa ramadan, wa hajjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a, man kepada orang yang istata'a, mampu, man ilahi ke Baitullah, apanya, sabilan, perjalanannya. Faslun, adapun ini satu pasal arkanul imani, adapun pokok iman, rukun iman itu sitatun, ada 6. Yang pertama, antum minabillah, kamu kudu beriman, yakin, iman itu 100%. Billah, kepada Allah, wa malaikati, kepada malaikat Allah, wa rusuli, dan utusan Allah, utusan, wa bil yaumi, dan kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena nggak ada hari besok. Udah, itu hari terakhir. Wabil qadari, dan beriman kepada takdir, ketentuan Allah, khairihi, entah itu yang baik, wasyarihi, dan yang buruk dari takdir. Minallah, itu semua dari Allah. Jadi baik buruk itu bisa aja mukmin dan kafir, untung dan rugi, sehat dan sakit, itu harus dikembaliin dulu. Makanya dia larinya ke rukun iman, hati, bukan di mulut, hati dulu. Kenapa lu ngeplak gua? Gua ditakdirin ngeplak lu. Lapluk gua ditakdirin nabluk lu. Nah, itu kalau takdir ditaruhnya di mulut. Nah, dia mah jahat. Jangan taruh di mulut. Kenapa kamu mencuri? Saya ditakdirkan mencuri. Kata Sayyidina Ali, itu akhirnya orang aturan dipotong tangan satu jadi 2. Yang satu karena mencuri, yang satu karena beralasan dengan takdir. Apa takdir memaksa kau mencuri? Kan enggak. Tapi kita kudu yakin malam yuqdar paukum malun, tidak ada satupun yang terjadi kecuali takdir Allah. Maka apa mustahil terjadi sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu rukun iman. Iman dia mah hati, bukan di sini. Sisanya kalau dapat nikmat alhamdulillah, Allah maha baik. Kalau dapat yang musibah, ini ulah saya sendiri. Allah pengennya begitu. Jangan langsungin ke gua, kalau yang jelek-jelek mah gua nggak resep. Ke gua mah yang bagus-bagus, awas orang dikeguain. Bagus pokoknya semua keguain. Rajin zikir, rajin baca sholawat, rezeki lancar, awas loh gua sholawat, lu gua mah baik. Itu masih orang baca sholawat gua kasih banyak. Hari tanu orang baca sholawat deh. Pakai Winston itu. Tonal Trump ya, Trump orang kaya, enggak baca sholawat, lu gua baik. Jadi kita kalau salah satu yang buka rezeki itu baca sholawat, dulu baca rezeki lancar, ngomongnya Allah maha baik, gitu mah gua gitu. Kalau musibah kenapa dagang rugi? Takdir bukan, lu salah perhitungan. Lu gak bisa baca kasar itu ya, gitu. Kalau jangan gitu, jangan dikuain.
Tapi kalau hati antuk minabil qadari khairi wa syarri minallah. Yakin hati mah semua udah takdir. Bahkan kalau kata Allah itu in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kamu terkena musibah, jangan sekali-kali ngomong coba ya kalau gua orang begitu mah. Coba ya kalau gua begini mah, begitu mah. Jangan, kata Nabi. Balkul, tapi omong apa ucapan qadarullah. Ini semua takdir Allah. Nah, pahala ma yasha, Allah itu ngerjain yang dia mau. Fa innalau taftahu amala syaiton. Karena kalau orang itu ngomong nyesel begitu, coba kemarin itu membuka jalan setan. Oh ya, siapa aja disesel. Sampai kadang-kadang dirinya juga disesel. Jadi jangankan maafin orang, maafin dirinya kayak susah. Aduh, pakai lewat sini lagi. Lau. Mana la ilaha illallah wallahu a'lam bishawab. Ini mah ada ngebut karena intinya nanti di syarat rukun salatnya. Ada yang request kemarin ngeritik baik katanya. Nah, ini tuh bolak-balik sulam 2 balik tuh ada fikirnya. Dan berubah dia 2 balik. Oh, kalau fikir mas udah pada jago. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya bina amahikan bi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.